Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara apa kabar? Tidak terasa kita sudah ada di hari ke-12 Ramadan 1446 Hijriyah. Bagaimana? Semoga ini selalu semangat, tetap semangat begitu dan masih semangat untuk menjalani ibadah puasa di kesempatan kali ini. Ngomong-ngomong soal Ramadan, ngomong-ngomong soal ibadah puasa, kalau di Indonesia itu kita sudah paham betul lah ya bagaimana kebiasaannya atau bagaimana habit masyarakat di bulan puasa seperti saat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana masyarakat di luar Indonesia menjalani ibadah puasa, menjalani bulan Ramadan ini. Apalagi bagaimana juga saya penasaran WNI yang berada di luar negeri karena harus menjalani studi dan harus menjalani ibadah Ramadan jauh dari keluarga. Nah, pada kesempatan kali ini saudara, saya sudah tersambung bersama dengan salah satu narasumber begitu ya di saluran Zoom. Ia merupakan mahasiswa PhD di National Chung Sing University Taiwan. Ada Mas Ahmad Rogib Mabrur. Mas Ahmad, Assalamualaikum Mas, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reno. Baik, apa kabar juga, Mas? Oke, kabar sehat, kabar baik di Indonesia. Mas Ahmad, gimana puasa hari ke-12 di sana? So far aman Mas di sana? Alhamdulillah aman, Mas. Meskipun sekarang udah awal di spring, jadi panas terasa Heeh. banget. Jadi Oh, alhamdulillah aman. panas semakin terasa Iya, ya. Berarti tantangannya semakin berat. Berarti banyak-banyak di dalam ruangan aja, Mas. Jangan banyak-banyak di luar ruangan ya. Oke, Mas Ahmad, 12 hari menjalani ibadah puasa, menjalani bulan Ramadan, hari pertama sampai dengan hari ke-12 bisa diceritakan, ada beda nggak sih berpuasa di Indonesia dengan berpuasa di Taiwan? baik. Terima kasih untuk Mm-mm. kesempatannya. Jadi perbedaannya gitu ya dari Mm. puasa di Taiwan dan juga di Indonesia, terutama di kampung halaman saya yang ada di Banyuwangi, itu terasa Mm. sangat berbeda, Mas Reno. Karena di Mm. sini kami sebagai umat Muslim itu minoritas dan mayoritas di sini adalah kepercayaan adalah Tionghoa gitu. Mhm. Jadi sangat terasa berbeda gitu. Namun Hmm. meskipun Bedanya gimana demikian, tuh, Mas Ahmad? Bisa diceritain nggak? Bedanya paling iya, kerasa gimana tuh? ya seperti halnya hari-hari biasa gitu kan, Mm-mm. selama kita berkuliah gitu ada teman yang sudah waktunya makan siang nih. Nah, jadi teman, classmate itu udah makan siang, kita masih menyimpan, apa ya, nahan air ludah seperti itu, Mas Reno, gitu. Oke, Itu salah oke, satu oke. contohnya. Oke, tetapi kalau misalkan tadi kan memang agama Islam di Taiwan seperti yang Mas Ahmad sampaikan eh, tidak sebanyak, maksudnya bisa dibilang minoritas begitu ya, karena mayoritasnya agama lain begitu di sana. Nah, tapi bagaimana toleransi atau bagaimana dengan kebijakan pemerintah di sana soal kepada warga negara mereka atau warga negara asing yang tinggal di Taiwan yang berpuasa yang menjalani ibadah puasa di sana gimana, Mas Ahmad? Alhamdulillah sekali, di Taiwan ini sangat, orang-orangnya friendly dan, Hmm. terutama di government ya Mas, itu sangat support dengan, kebebasan, toleransi beragama. Jadi nggak hanya, Hmm. umat muslim dan, beberapa, agama termasuk kepercayaan mereka sangat support, seperti halnya di umat muslim yang ada di Taichung. Taichung Mosque itu, bekerja sama dengan, Taichung government itu mengadakan, seperti buka puasa selama 1 bulan penuh secara gratis. Kemudian, setelah itu hari raya Idul Fitri, Mm-mm. dari government itu memberikan, sebuah, open house seperti itu. Jadi, Oh, bagi-bagi oke. angpao gitu Mas Reno, gitu. Bagi-bagi angpau Ibaratnya ya. Jadi nggak cuma Imlek aja bagi-bagi angpaunya di sana ya. betul sekali, betul. Mas Ahmad, tadi kan Mas Ahmad bilang buka puasa gratis full selama 1 bulan di sana begitu ya. Aku penasaran Betul. menunya apa sih kalau di sini kan mungkin kalau teman-teman saya di kanan kiri buka puasanya pakai gorengan, teh anget, kolak dan sebagainya begitu ya. Kalau di sana buka puasanya pakai apa, Mas Ahmad? Betul, menarik sekali, dengan pertanyaan tersebut, karena di sini, dari kebanyakan, teman-teman yang studi, terus, ada yang bekerja juga, yang profesional, kemudian yang, Hmm. TKI juga ada di sini, jadi sangat, variasi gitu, Mas Reno. Hmm. Di sini, teman-teman, hadir di Taichung Mosque itu ada beragam, kuliner,
salah satunya kuliner dari Indonesia, kemudian dari berbagai negara juga yang sering memberikan donatur. Jadi Mm-mm. Taichung Mosque itu memberikan jadwal 1 bulan penuh bagi siapapun yang ingin memberi donatur. Ada dari Turki, Bangladesh, Pakistan, dan menunya tentunya nggak hanya gorengan saja, tapi juga ada nasi biryani, kemudian ada roti Mariam dan sebagainya, gitu Mas. Oh, jadi ada kekhasannya sendiri ya untuk menu ini. Saya lihat di video ada video rame-rame juga nih lagi bukber ya tadi itu ya. Itu sama teman-teman WNI juga di sana atau gimana, Mas Ahmad? Iya betul sekali. Jadi itu agenda kita ya Mas ya, dari teman-teman Oke. di jurusan kami yaitu International Doctoral Agriculture, Mm-mm. itu membuat nih karena kita kangen banget dengan kampung halaman. Jadi ada salah satu teman kita itu menginisiasi untuk ayo kita buka bersama di satu apartemen kita bikin Heeh. satu kuliner khas coto Makassar gitu kemarin itu. Jadi Oh, benar-benar wow. eee, mengobati rasa rindu gitu Mas, dengan kampung halaman kita, gitu. Coto Makassar, tapi kan Mas Ahmad dari Banyuwangi, nggak kangen ini Mas, nasi tempong gitu Mas, ayam Nah tempong itu itu, ya. ayam ayam kesrut, sego tempong itu kangen banget sih Mas, enak gitu. Mungkin bisa dicoba tuh salah satu menu berbuka di ibadah puasa kali ini nanti mungkin rame-rame sama teman-teman yang lain. Mas Ahmad, tadi Mas Ahmad bilang Taichung Mosque ya yang ada di sana. Oke, tadi selain ada menu buka puasa free selama 1 bulan, ada juga nggak sih bagaimana apa ya animo untuk menjalankan ibadah salat tarawih mungkin di Taichung Mosque ini? Bagaimana pantauan dari Mas Ahmad selama 12 hari puasa? Benar sekali. Jadi di Taichung Mas ini, bebas sekali, Mm-mm. teman-teman dari umat muslim di berbagai, apa ya, kepercayaan gitu. Jadi mereka itu sholat di situ tarawih dan, untuk rundown-nya itu sekitar jam Mm-mm. 5 sore itu udah persiapan, mereka udah kumpul di depan halaman, masjid. Kemudian setelah buka puasa, kita menjalankan sholat, maghrib bersama dan setelah sholat maghrib bersama, kita makan, beratnya gitu, Mas. Nah, di awal kita Hmm. hanya, icip-icip dulu, setelah itu, setelah makan, berat, kemudian itu kita sholat tarawih bersama Mhm. hingga jam 8.30, kayak gitu. Oke. Salat tarawih berarti tetap berjalan di sana ya. Seberapa banyak sih, Mas Ahmad, untuk jamaahnya di sana di Taichung Mosque? Boleh kasih gambaran nggak ke teman-teman Liputan Amnesty TV? Baik, alhamdulillah kemarin waktu hari pertama saya itu mencoba itu sangat membludak Mas, gitu. Wah, Dari, membludak. biasanya itu hanya, beberapa puluhan orang dan Mm-mm. kemarin itu hampir lebih dari 270 orang. Itu Oh, membludak banget kan. wow. Iya, Tapi animenya aman sangat kan? tinggi. Meskipun meskipun membludak, tapi tetap apa ya? Tetap terfasilitasi lah ya para jemaah untuk bisa sholat di Taichung Mosque itu ya. Alhamdulillah aman karena di sini semuanya orangnya tertib-tertib Mas, patuh-patuh Hmm. dengan aturan pemerintah. Jadi pemerintah udah memberikan satu fasilitas, satu masjid ini dan di Taichung Mosque itu ada 3 lantai, jadi kita bisa sholat di Oke. lantai, pertama sampai lantai ketiga, gitu. Nah, saya penasaran juga nih, buka puasa sudah begitu ya, kemudian sholat tarawihnya juga sudah. Biasanya kan rangkaian yang berikutnya adalah sahur begitu ya. Nah, saya nggak Ya. tanya masalah menu lagi nih kalau soal sahur di Taiwan. Tapi saya tanya ada nggak sih di sana mungkin karena beberapa kali di tempat saya tinggal di sekitaran Jakarta ini ada juga tuh yang bangunin sahur pakai kentongan masih ada anak-anak keliling. Nah di sana ada nggak tuh yang bangunin Nah bangunin pakai pakai alat-alat seperti itu atau mungkin ada cara lain? nah itu, justru yang hal unik seperti itu tidak ada Mas di sini. Jadi bener-bener Hmm, di sini ya udah kita masang alarm sendiri kurang lebih jam, 4, dini hari itu, jadi kita mm-mm. sahur tidak ada tuh, sama sekali kentongan semacam itu, bangun sahur-sahur. Mungkin ya kita, punya inisiatif sama grup teman kita yang, calling, untuk sahur, tapi, rasanya beda banget sama yang di Indonesia. Saya kangen banget kayak gitu Mas. Oke, kangen banget ini yang menjadi pertanyaan berikutnya. Kangen nggak sih berpuasa, buka puasa, sahur, sholat tarawih bersama dengan keluarga, Mas Ahmad? Kalau dibilang kangen itu sangat kangen karena ini udah tahun ketiga Mas, saya jauh dari, orang tua yang notabene setiap, buka puasa, sahur, mereka selalu, membangunkan dan menyiapkan makanan gitu. Jadi, sangat kangen sekali. Saya, semoga tahun depan bisa berkumpul dengan keluarga di Banyuwangi, bisa Amin.
apa ya, menyicipi masakan khas rumahan seperti ibu saya gitu. Mas. Apa sih yang paling dikangenin sama Mas Ahmad dari masakan rumah di Banyuwangi? Menu apa yang paling Mas Ahmad tunggu-tunggu? Menu yang pertama adalah ayam kesrut, kemudian juga iya tentunya soalnya ibu Iya, iya. saya dan terutama Heeh, nenek heeh, saya yang jago masak heeh. itu Mas Reno, beliau sering aktif masak menu makanan khas Banyuwangi kayak ayam kesrut, kemudian sego tempong dan juga pecel pitik. Itu yang benar-benar saya kangen banget dengan suasana tersebut. Selama dari hari pertama sampai dengan saat ini hari ke-12 puasa, sempat nggak sih misalkan pada saat buka puasa di Taiwan begitu ya, Mas Ahmad video call sama keluarga di Banyuwangi, sempat nggak gitu? Tentu Mas, tentu, Masih ya? saya sama, keluarga terutama ibu ya, saya Mm-mm. selalu on time, setiap saat itu berkabar dengan, beliau. Karena ya Mm-mm. bagaimanapun keluarga itu adalah nomor pertama gitu. Jadi komunikasi tetap selalu jalan meskipun, kita di sini kan study ya, banyak tugas gitu dan tetap, Mm-mm. "Gimana puasanya lancar nggak?" "Ya lancar," tapi nggak ada ini, apa nama, vibe-nya seperti, sahur-sahur gitu, kayak gitu sih Mas. Oke, tapi komunikasi tetap jalan ya. Ya, alhamdulillah lancar, ya. Oke, nah yang visual yang lagi kita lihat ini mungkin bisa dibantu tampilkan teman-teman yang tadi visual yang pada saat suasana apa tadi buka puasa ya itu tadi di halaman nah yang di sini ini Taichung Mosque atau di mana nih Mas Ahmad? Eee, yang yang masjid itu ya, Mas, ya? Iya betul betul Itu yang kayak di di Taichung Mas, Mas, hmm, hmm, suasananya hmm, buka puasa itu saya ambil pada hari pertama, 2 dan hmm, kemarin gitu, hmm, itu bener-bener rame banget, dari berbagai negara, berbagai kultur, kita mengenal satu sama lain, jadi satu meja itu, nggak hmm. hanya satu budaya, jadi semua budaya, kita saling tukar Oh. tukar, cerita, pengalaman, soal, karakteristik negara tersebut, gimana Islam di sana, termasuk juga mungkin ya dari budaya-budaya Timur Tengah yang sangat identik dengan Ramadan seperti itu, Mas. Nah, tadi kan Mas Ahmad bilang kalau menu buka puasa yang free tadi ya, yang gratis selama 1 bulan itu Betul, ada donaturnya begitu ya. Nah, ini apakah betul. dari dana dari masjid itu sendiri atau ada orang individual atau pihak perusahaan mungkin saya nggak tahu ya yang berdonasi kemudian itu untuk buka puasa di situ? Jadi di sini itu, sistemnya itu sangat, bagus Mas Rino, karena, Mm-mm, pihak, masjid juga mengakomodir untuk, berbagai, donatur. Salah satunya mm-mm, donatur yang udah masuk ini 1 bulan penuh itu ada yang dari warung Indonesia juga, yang memberikan secara sukarela untuk menu makanan, mm-mm. misal hari ini ayam goreng gitu, terus hari selanjutnya Iya. itu dari warung yang lain itu Heeh, misal, ayam bakar seperti itu. Jadi nggak hanya dari orang perorangan, tapi juga per mm-mm. organisasi dan juga warung kuliner gitu, Mas. Nah, saya penasaran. Tadi kan ada warung Indonesia tuh yang di menu buka puasa di Taichung Mosque ya. Dan yang memakan tadi kalau saya dengar cerita Mas Ahmad, gak cuma orang Indonesia. Ada juga orang dari Timur Tengah dan seterusnya. Mereka cocok nggak sama masakan atau cita rasa masakan Indonesia? Ini saya penasaran nih saya nih. Nah, ini menarik Mas Reno, Eh, karena eh, teman-teman saya seringkali kan dari, teman-teman, internasional, kami mm, boyong di situ untuk, mencicipi dan apa ya, biar akrab gitu. Dan eh, eh, mereka to be honest, mereka kurang, sepakat dengan seleranya karena kebiasaannya, eh. eee, mereka nggak terlalu suka pedas gitu. Oh, Gitu, Mas. jadi Gitu. nggak cocok sama pedesnya ya. Tapi kalau dari rasa mungkin Iya, kalau kalau ayam goreng kan nggak selalu pedes kan, sambal kan iya. mungkin terpisah ya. Tapi kalau ayam goreng dan cita rasa masakan lainnya, Tapi, so far semuanya, oke untuk masakannya, cuman mungkin mm-mm. ya, waktu sambalnya ini dipisah kayak gitu. Jadi Oh mereka harus dipisah ya. menghindar untuk iya, too spicy kayak gitu. Wah ini belum lagi kalau kena kena sambal asli Banyuwangi ya. Mas Ahmad kelihatannya Betul. makin makin berkeringat nih mereka kelihatannya. Nanti ditempong gitu kan, Mbak, asnya. Mas Ahmad, Pak Betul. tadi bilang ini tahun ketiga, Ramadan tahun ketiga di Taiwan. Ada beda Betul. nggak Ramadan tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga ketika Mas Ahmad ada di Taiwan? Tentunya, ada beberapa, perbedaan mungkin dari Mm-mm, orang-orangnya gitu ya, Mas, ya. Mungkin dulu mm-mm, saya, waktu tahun pertama kan saya, sekolah master di sini, mm-mm, selama 2 tahun lebih itu master di sini, kemudian, orang-orangnya mungkin sudah pada, lulus
dan Hmm. berganti dengan orang-orang yang baru. Itulah yang menambah khas yang berbeda, karena kita ketemu dengan, orang-orang baru dan, pengetahuan dan juga pengalaman yang baru, seperti itu Mas. Jadi menarik sekali sih. Taichung Mosque itu apakah one and only masjid di sana atau pernah nyoba sholat tarawih atau beribadah di masjid lainnya, Mas Ahmad? Selama saya, Ramadan di sini itu, saya Mhm. belum pernah mencoba, tarawih di masjid yang lain, Mas. Tapi, kalau sepengetahuan saya itu hanya satu emang di Taichung itu, Mhm. ada satu masjid saja. Cuman kalau untuk, tempat ibadah yang lain di kota-kota lain seperti, di Taipei juga ada namanya, Taipei Mhm. Grand Mosque, itu saya sempat beberapa kali sholat di sana, sholat Jumat. Cuman untuk Ramadan, stay-nya selalu di Taichung. Karena lebih dekat atau gimana nih? Karena lebih dekat, Mas, dari jarak kampus itu hanya, kurang lebih 20 menit ya untuk, mungkin Heeh. sepeda U-Bike ya. Di sini ada fasilitas umum, U-Bike itu gratis, kurang lebih 15, kilometer ya. Jadi itu Mhm. di apa Mhm. ya, diskon lah sama pemerintah sini gitu. Jadi deket banget Oh, dengan kampus gitu. oke. Nah, kalau di Jakarta ini, Mas Ahmad, untuk berbuka puasanya kan biasanya rata-rata selama ini ya, yang saya lihat adalah jam 6 lebih nih. Jam 6 lebih 10, 6 lebih 11, 6 lebih 12. Kalau di Taiwan, di Taichung, tempat Mas Ahmad, jam berapa tuh? Kalau di sini tuh, waktunya lebih apa ya, lebih cepat 1 jam dari waktu Indonesia Barat ya. Mungkin kalau di Mhm. Indonesia itu WITA, Mas. Jadi di sini tetap, jam 6 lewat, kurang lebih 10 gitu, itu udah mulai berbuka puasa. Oh, jadi rata-rata mungkin oke jam 6 lebih 10-nya Jakarta sama jam 6 lebih 10-nya Taichung mungkin berarti hampir-hampir sama ya untuk untuk waktu berbukanya ya di sana ya? Lebih cepat 1 jam dari sini, Ya, jadi lebih cepat satu seperti, jam. WITA gitu, betul. Oke. Oke, setelah tadi apa ngumpul-ngumpul sama teman yang tadi ada visual lagi kumpul di apartemen gitu ya dan lain sebagainya. Itu sempat ada atau punya komunitas sendiri dari tahun pertama sampai tahun ketiga dengan orang-orang itu aja atau gimana nih, Mas Ahmad? Kalau saya kebetulan sangat aktif dulu ya, Mas, ya, untuk tahun pertama Mm-mm. sampai, tahun ketiga ini saya dulu tergabung dengan, PPI ya. Dulu, waktu Mm-mm. pertama di PPI, NCHU, di sini juga ada PPI kampus namanya, PPI Mm-mm. NCHU, kemudian saya juga, ikut, aktif di PPI Taiwan. Dan sekarang saya Hmm. juga di tahun, periode kedua di PPI Dunia. Jadi, ada beberapa komunitas-komunitas tertentu dan juga di kampus saya ada komunitas, MSA itu, Mm-mm. Muslim, Society gitu. Jadi kayak komunitasnya di situ. Oke, baik. Mas Ahmad, terakhir deh ini kita karena ini ya, karena durasinya juga cukup terbatas. Terakhir saja, bisa diceritakan atau mungkin harapan ke depan berpuasa dilakukan oleh Mas Ahmad. Kira-kira, sorry, sebelum pertanyaan terakhir, Lebaran bakal pulang nggak, Mas Ahmad nanti? Waduh, ini berat banget pertanyaannya. Kebetulan ini tahun ini Mas, apa, Eh, Mas lebaran itu pas, ada kuliah, jadi belum bisa oke, pulang gitu. nggak Jadi bisa ini pulang kan ya. kalendernya itu kalender akademik itu kalau liburan itu di summer bulan Juni akhir Ah, sampai Juli. ah. Mungkin insya Allah kalau ada, kesempatan nanti di summer bulan Juli insya Allah pulang ke Indonesia. Tapi untuk lebaran belum. Oke, 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 Mas Ahmad, terakhir. Kalau misalkan sekarang orang tua Mas Ahmad, keluarga Mas Ahmad lagi nonton, apa yang ingin Mas Ahmad sampaikan ke keluarga, ke bapak, ke ibu, ke keluarga lain-lain yang sedang menonton ini? Silakan Mas Ahmad. Baik, terima kasih. Mungkin pesan saya, sama Ibu ya, Ibu Suilah, Suilatin, kemudian juga Bapak Holil dan, terutama nenek saya yang paling saya, cintai itu, Nenek, Ratiah, jaga kesehatan, stay, positif, anakmu sekarang lagi mengejar, pendidikan, jadi selalu, bahagia dan tetap semangat, nanti saya akan kembali. Oke, Mas Ahmad, terima kasih untuk diskusinya, untuk cerita-ceritanya gimana berpuasa di Taichung, Taiwan. Semoga tetap semangat. Tadi katanya cuacanya sudah mulai lebih panas dibandingkan hari pertama sampai ke hari ke-12. Tetap semangat, Mas, puasanya. Kita di sini juga tetap semangat juga mensupport, saling support ya, Mas Ahmad ya. Makasih untuk waktunya, Mas Ahmad. Kita jumpa di Terima lain waktu kasih, ya. Mas.
Baik, Iya. terima kasih. Dan saudara itu tadi adalah wawancara saya, obrolan saya sama Mas Ahmad Mabrur yang merupakan mahasiswa PhD di Taichung, Taiwan. Ya, di Taiwan kita sudah dengerin semuanya tadi gimana sih bedanya suasana Ramadan, vibe-nya Ramadan di Taiwan dibandingkan dengan di Indonesia. Dan saudara kita jumpa di Ramadan di Rantau di episode berikutnya. Saya Rino Reksa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV.